Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Pada episode yang kedua kita sudah membahas kebohongan dan kesesatan dari peradaban sustainable atau berkelanjutan yang menjadi salah satu tujuan dari New World Order. Pada episode kali ini, kita akan membahas kebohongan dan kesesatan dari tujuan New World Order yang lainnya, yaitu peradaban inklusif. Bayangkan peradaban inklusif ini seperti konsep Bhinneka Tunggal Ika, tapi dalam skala global. Gagasan idealnya, atau lebih tepat propagandanya, adalah membangun persatuan seluruh umat manusia yang berbeda-beda dalam semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Atau dengan kata lain, membangun persatuan manusia berdasarkan prinsip-prinsip humanisme ala revolusi Perancis. Terdengar bagus sekali dan mengundang simpati banyak orang untuk setuju. Di tengah kondisi dunia yang tercabik-cabik oleh peperangan, terorisme berbasis agama, dan isu-isu rasisme, tampaknya gagasan peradaban inklusif ini menjadi solusi terbaik yang akan mewujudkan perdamaian dunia. Ada dua cara untuk mewujudkan peradaban inklusif ini. Yang pertama, dalam bentuk negatif dengan menolak perpecahan atau permusuhan antar golongan. Ini diwujudkan dengan membangun semangat anti-rasisme, yaitu menolak segala gagasan, perkataan, atau tindakan yang merendahkan, mendiskreditkan, mendiskriminasi, atau memusuhi kelompok lain yang berbeda. Entah itu berbeda karena warna kulit, suku, ras, bahasa, pilihan gaya hidup, gender, ideologi, bahkan juga agama. Maka sekarang, tidak hanya di Indonesia, tapi mungkin juga di seluruh dunia, semua pernyataan yang dianggap merendahkan kelompok lain dapat dikriminalisasi sebagai rasis dan hate speech atau ujaran kebencian. Juga para penguasa media informasi dimanapun seolah sepakat untuk membatasi kebebasan berpendapat dengan alasan hate speech, rasis, dan label-label semacamnya. Selanjutnya, kita pun dicekoki dengan narasi-narasi anti-rasisme yang penuh omong kosong seperti tidak ada agama yang mengajarkan terorisme, semua agama mengajarkan kebaikan, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah bagian dari agenda New World Order untuk membangun peradaban yang inklusif. Yang kedua, dalam bentuk positif dengan membangun persatuan atau kebersamaan antar golongan. Ini diwujudkan dengan banyak cara, salah satunya dengan membangun semangat ekumenisme global melalui dialog antar agama. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangun semangat persatuan agama-agama berdasarkan landasan kebenaran bersama yang dapat disetujui semua kelompok agama atau kepercayaan. Mungkin karena agama dianggap sebagai faktor pembawa perpecahan yang paling signifikan, maka upaya membangun semangat ekumenisme global ini menempati posisi yang sangat penting dalam upaya pembangunan peradaban inklusif. Contoh yang sangat jelas dari upaya untuk membangun ekumenisme global ini adalah kegiatan doa bersama semua agama untuk perdamaian dunia di Assisi tahun 1986 yang digagas oleh Paus Yohanes Paulus II. Dan yang terakhir, ditandatangannya dokumen Human Fraternity di Abu Dhabi tanggal 4 Februari tahun 2019 oleh Paus Fransiskus dan Imam Agung Masjid Al-Azhar. Dokumen tersebut mengakui koeksistensi semua agama dalam semangat persaudaraan manusia. Dokumen itu kemudian ikut mempengaruhi PBB beberapa waktu yang lalu untuk menetapkan tanggal 4 Februari sebagai Hari Persaudaraan Manusia. Nah, upaya membangun semangat ekumenisme global yang mendatangkan puji-pujian banyak orang ini juga bagian dari agenda New World Order untuk membangun peradaban inklusif. Di atas kertas, peradaban inklusif yang dicita-citakan oleh New World Order ini nampaknya akan dapat mewujudkan perdamaian dunia yang didambakan semua orang. Tidak perlu heran jika ada begitu banyak orang yang mendukung dan memuji-muji upaya untuk membangun peradaban inklusif ini. Sayangnya narasi peradaban inklusif dari New World Order ini hanyalah umpan manis atau kedok yang cantik untuk sebuah jebakan mengerikan yang akan membawa peradaban manusia menjadi neraka di bumi. Jauh lebih parah dari apa yang ditawarkan melalui peradaban sustainable. Untuk memahami kekeliruan dan kesesatan gagasan peradaban inklusif ini, kita harus menyadari bahwa New World Order
tidak lain adalah kerajaan Lucifer yang didirikan iblis dan para pengikutnya sebagai antitesis dari kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka gagasan utama yang mendasari agenda peradaban inklusif tidak lain adalah anti kekristenan, atau lebih spesifik lagi, anti gereja Kristus yang telah didirikan Tuhan sebagai sarana untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Ini harus dipahami baik-baik karena banyak sekali orang Kristen yang tertipu dan ikut mendukung gagasan peradaban inklusif ini karena tidak menyadari agenda jahat yang ada di baliknya. Kita mulai dari narasi antirasisme yang menjadi salah satu cara untuk membangun peradaban inklusif. Ketika sikap antirasisme ini ditujukan dalam konteks perbedaan warna kulit, ras, dan suku, sikap ini tentu baik. Itu karena manusia yang berbeda-beda warna kulit, ras, dan suku memiliki martabat manusiawi yang sama. Selain itu, manusia tidak bisa memilih apa warna kulit, ras, atau suku yang harus dijalani selama hidup di dunia. Oleh karenanya melakukan diskriminasi atau merendahkan kelompok lain berdasarkan kategori-kategori tersebut tentu saja merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Tapi celakanya, peradaban inklusif juga menerapkan sikap antirasisme ini pada agama dan sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Padahal agama atau sistem kepercayaan tidak berada dalam kategori yang sama dengan suku, ras, atau warna kulit. Agama tidak ada hubungannya dengan martabat manusiawi, tapi dengan kebenaran dan keselamatan jiwa manusia. Faktanya, kebenaran dan keselamatan yang ditawarkan setiap agama memang berbeda-beda. Ada agama yang benar dan banyak agama yang salah. Mengatakan angka 10 lebih besar dari angka 5 itu fakta matematis yang objektif, tidak ada hubungannya dengan rasisme. Demikian juga mengatakan agama yang satu lebih baik dari agama lainnya adalah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dengan akal sehat. Itu bukan rasisme. Selain itu manusia punya kebebasan untuk berpindah dari agama yang salah dan mengikuti agama yang benar karena manusia punya hak untuk mencari kebenaran. Maka menerapkan antirasisme pada persoalan agama sama artinya dengan merampas hak manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Sebagai orang Kristen, kita percaya Tuhan melalui amanat agung telah memerintahkan kita untuk mewartakan ajaran Kristen ke seluruh bangsa. Itu artinya, ajaran Kristen memang memiliki superioritas terhadap semua ajaran lainnya. Tapi menyatakan superioritas Kristen terhadap agama lain, baik dalam konteks apologetika maupun penginjilan sekarang ini, dengan mudah akan diberi label sebagai sikap rasis. Maka, sikap antirasisme sesungguhnya tidak lain adalah sikap anti-Kristen dan anti-penginjilan. Tepatnya, agenda utama dari narasi antirasisme adalah menolak superioritas Kristen dan menutup pintu bagi penginjilan. Selanjutnya, kita akan membahas masalah ekumenisme global yang ditujukan untuk membangun persatuan antaragama demi terwujudnya peradaban inklusif. Ekumenisme berasal dari kata ekumene. Kata ini merupakan penggabungan dari dua kata bahasa Yunani, oikos menos, yang artinya kurang lebih dari rumah sendiri. Awalnya, kata ekumene diterapkan untuk mempersatukan gereja-gereja lokal yang terpisah dari gereja Katolik yang satu. Selanjutnya, sejak awal abad ke-20, makna kata ini mulai berkembang dan diterapkan untuk membangun persatuan denominasi Kristen yang berbeda-beda. Dan sekarang, dalam ekumenisme global, maknanya makin diperluas lagi menjadi upaya persatuan semua agama dan sistem kepercayaan. Gagasan ekumenisme global didasarkan pada asumsi sesat bahwa semua agama yang berbeda-beda hanyalah jalan yang berbeda-beda untuk menyembah Tuhan yang satu dan sama. Maka dengan dasar kesamaan Tuhan yang disembah, agama yang berbeda-beda tersebut memiliki landasan bersama untuk membangun persatuan. Mereka sering menganalogikan ini dengan adanya banyak jalan untuk menuju ke Roma. Memang benar ada banyak jalan menuju ke Roma, tapi Tuhan yang tidak nampak dan tidak mungkin dicapai tanpa campur tangan Tuhan sendiri tentu saja berbeda dengan Roma yang kelihatan dan dapat dicapai dengan upaya manusia. Maka, jalan menuju Roma tidak bisa digunakan sebagai analogi bagi jalan untuk menuju kepada Tuhan.
Jika ada banyak jalan menuju Tuhan, maka Tuhan tidak perlu memilih satu bangsa, yaitu Israel, sebagai bangsa pilihan dengan banyak nabi-nabi yang akan mempersiapkan kedatangannya untuk menyatakan seluruh kebenaran. Bahkan Tuhan tidak perlu mengorbankan dirinya di kayu salib, jika agama-agama lain juga dapat mengarahkan manusia pada kebenaran yang menyelamatkan. Semua agama-agama lain seperti Yahudi, Islam, Hindu, Buddhisme, aliran-aliran kepercayaan lokal, dan lain-lain mungkin saja memiliki sebagian kebenaran. Tapi mereka tidak mungkin memiliki seluruh kebenaran dan sarana rahmat yang dibutuhkan untuk mencapai keselamatan. Bahkan semua kebenaran yang ada dalam agama-agama lain selalu berdampingan dengan kesesatan, entah banyak atau sedikit. Dan kesesatan tersebut cukup untuk menyimpangkan mereka dari jalan menuju Tuhan yang benar dan sekaligus membuat mereka terjerumus menyembah tuhan-tuhan palsu. Saya ambil contoh yang paling dekat dengan Kristen, yaitu agama Yahudi. Mereka mengaku sebagai anak-anak Abraham dan percaya pada kitab-kitab para nabi yang sama seperti yang dipercaya orang Kristen. Tapi karena satu kesalahan fatal, yaitu menyangka Yesus sebagai Mesias, mereka bukan lagi anak-anak Abraham dan tidak menyembah Tuhan yang benar. Ini seperti yang dikatakan Yesus Tuhan kita kepada orang-orang Farisi yang menolak Dia. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Injil Yohanes bab 8 ayat 44. Jadi penolakan terhadap Yesus sebagai Mesias telah membuat orang-orang Yahudi tanpa sadar telah menjadi pengikut dan penyembah iblis. Jika orang-orang Yahudi tidak lagi menyembah Tuhan yang benar karena telah menolak Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, bagaimana lagi dengan agama-agama lain yang tidak percaya pada kitab-kitab para nabi dan juga menolak Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat? Tentu mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Dengan demikian, asumsi ekumenisme global yang menjadikan penyembahan Tuhan yang sama sebagai landasan bersama bagi persatuan jelas salah total. Agama-agama yang berbeda jelas tidak menyembah Tuhan yang sama. Ada agama yang memang menyembah Tuhan yang benar, dan banyak agama yang menyembah Tuhan palsu. Karena ekumenisme global didasarkan pada asumsi yang keliru, maka perdamaian dunia yang diharapkan dari ekumenisme global akan sangat rapuh, sama seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Sebentar saja, rumah itu akan rubuh. Lalu apa yang sesungguhnya menjadi tujuan dari ekumenisme global ini? Adakah agenda tersembunyi di balik ekumenisme global? Sekali lagi, masalah ini hanya dapat kita pahami dengan baik apabila kita menyadari bahwa New World Order adalah kerajaan Lucifer yang menjadi antitesis atau lawan dari kerajaan Allah. Apakah yang dikehendaki Tuhan kita di dalam kerajaannya? Melalui amanat agung amat jelas. Tuhan menghendaki semua manusia tanpa kecuali menjadi pengikutnya. Dan karena untuk tujuan itu Tuhan telah mendirikan gerejanya di bawah pimpinan Petrus, seperti yang tertulis pada Injil Matius bab 16 ayat 18, maka Tuhan menghendaki semua manusia menjadi pengikutnya di dalam gerejanya yang satu, agar semua manusia beroleh keselamatan kekal. Di luar gereja yang didirikannya, tidak ada keselamatan. Melalui ekumenisme global, iblis menginginkan sebaliknya. Iblis menipu manusia dengan mengatakan di luar gereja ada banyak jalan menuju keselamatan, dan semua agama punya jalan keselamatannya yang khas. Ia ingin manusia tetap dalam agamanya masing-masing dengan segala kesesatannya. Dengan demikian, mereka menolak kebenaran yang datang dari Tuhan kita, menolak penginjilan, tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah, dan terjerumus ke dalam kebinasaan kekal. Jika Tuhan ingin mempersatukan semua manusia di dalam gerejanya, maka iblis juga ingin mempersatukan manusia di dalam gerejanya yang bernama agama global. Itu diwujudkan melalui ekumenisme global yang sekarang sedang didorong oleh para globalis dan antek-anteknya. Jika dalam gereja Kristus hanya ada satu kebenaran, maka dalam agama global yang baru akan ada banyak kebenaran, yang artinya sama dengan tidak ada kebenaran mutlak. Jika dalam gereja Kristus tidak ada toleransi satu iota pun terhadap kesesatan,
Maka dalam agama global, semua kesesatan diterima sebagai keragaman yang perlu dihargai dan memperkaya kemanusiaan. Jadi beda keduanya sangat kontras seperti langit dan bumi. Ada satu bahaya besar yang sedang menanti dalam ekumenisme global yang dirancang iblis ini. Melalui Musa, Tuhan kita memerintahkan ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kitab Ulangan bab 5 ayat 7. Lalu apa yang terjadi pada ekumenisme global di mana semua agama dipersatukan dalam satu agama global? Kita ambil contoh konkret kegiatan doa bersama di Assisi tahun 1986 yang digagas oleh Paus Yohanes Paulus II dan merupakan cikal bakal dari pembentukan satu agama global yang ekumenis. Itu sama saja dengan menghadirkan banyak Allah lain di hadapan Tuhan kita. Jika Tuhan sudah menyatakan menolak adanya Allah-Allah lain, tetapi manusia tetap berkeras membangun persatuan agama-agama yang menghadirkan banyak Allah lain, itu artinya manusia menolak kehadiran Tuhan yang benar. Selanjutnya, jika melalui agama global manusia menolak kehadiran Tuhan, maka yang menggantikannya adalah iblis. Dengan kata lain, di dalam agama global manusia akan menyembah iblis yang diakui sebagai Tuhan. Itulah puncak dari keinginan iblis. Ia ingin disembah seperti Tuhan oleh seluruh manusia. Itulah agenda tersembunyi yang amat sangat berbahaya dari ekumenisme global. Mungkin ada yang menyangkal dengan menganggap bahwa ekumenisme global hanyalah upaya untuk membangun dialog dan saling pengertian di antara agama-agama dengan tujuan untuk membangun perdamaian dunia. Ekumenisme global tidak ada hubungannya dengan pembentukan satu agama global untuk menyembah iblis. Orang-orang seperti ini mungkin tidak bermaksud jahat. Mereka cuma tertipu. Sekarang memang belum tampak seperti itu, setidaknya bagi sebagian orang. Tapi karena ekumenisme global ini rancangan iblis, maka sudah pasti arahnya akan ke sana, karena agama global akan mewujudkan keinginan iblis untuk disembah sebagai Tuhan. Lagi pula, agama global tidak harus berupa satu agama baru yang formal dan punya nama tersendiri, tapi bisa saja berupa persekutuan atau persatuan dari banyak agama. Dengan memahami ini, maka kita tahu bahwa ekumenisme global adalah bentuk awal dari agama global yang dicita-citakan iblis. Kemungkinannya sangat besar, ekumenisme global yang banyak menjerumuskan orang-orang Kristen adalah pemenuhan nubuat Rasul Paulus tentang adanya kemurtatan menjelang kedatangan Kristus, seperti yang tertulis pada surat Tesalonika yang kedua, bab 2 ayat 3. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Pertama yang harus kita sadari, akar dari segala permasalahan ini adalah peperangan antara anak-anak terang yang ingin mewujudkan kerajaan Allah sesuai kehendak Tuhan, melawan anak-anak kegelapan yang ingin membangun kerajaan Lucifer yang dirancang oleh iblis. Sementara itu, peradaban inklusif yang diagendakan oleh para globalis adalah bagian dari rancangan iblis untuk mewujudkan tatanan dunia baru yang tidak lain adalah kerajaan Lucifer. Maka sebagai orang Kristen, kita harus melawan agenda tersebut dan menolak terlibat di dalamnya. Mereka yang tidak mengenali bahaya agenda peradaban inklusif, pada saat Antikristus menampilkan dirinya, mereka juga tidak akan menyadarinya. Dan mereka yang mendukung agenda peradaban inklusif, pada saat Antikristus muncul, mereka juga akan menjadi pengikutnya. Kita harus menolak narasi antirasisme yang dikembangkan oleh kaum globalis, karena narasi tersebut bertujuan untuk menolak superioritas Kristen dan menolak penginjilan. Kita juga harus menolak ekumenisme, bahkan termasuk ekumenisme sesama Kristen, karena pada akhirnya ekumenisme tersebut akan berkembang menjadi ekumenisme global dan berujung pada agama global yang akan mengarahkan manusia untuk menyangkal Tuhan dan menyembah iblis. Jadi apakah itu artinya orang Kristen harus menolak upaya perdamaian yang diusahakan seluruh dunia? Tentu saja orang Kristen harus mendukung upaya perdamaian. Yang kita tolak adalah upaya perdamaian palsu yang tidak berdasarkan pada kebenaran, seperti yang ingin diwujudkan melalui peradaban inklusif. Sebagai orang Kristen, kita harus membangun perdamaian dunia dengan cara yang dikehendaki Tuhan, yaitu mempersatukan semua manusia
dengan dasar satu kebenaran yang sama, yang tidak lain adalah kebenaran Tuhan. Hanya ada perdamaian sejati jika Yesus Kristuslah yang menjadi dasarnya, sehingga perdamaian itu bagikan rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh. Itulah perdamaian sejati yang dikehendaki Tuhan melalui kerajaannya. Dan itu akan terjadi manakala Injil sudah diwartakan ke seluruh bangsa dan semua manusia menjadi percaya serta dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berbeda dengan kerajaan Lucifer yang terdiri dari banyak agama, memiliki banyak kebenaran, dan menerima kesesatan sebagai keragaman, kerajaan Allah hanya mengenal satu kebenaran, yaitu ajaran iman Kristen. Hanya ada satu gereja, yaitu gereja yang didirikan oleh Kristus, dan tidak ada satu iota pun kesesatan. Tapi kita harus sadar bahwa saat ini ada banyak gereja dan denominasi Kristen. Kita ada dalam keadaan terpecah-pecah. Tuhan kita tidak menghendaki itu. Sebaliknya, Ia menghendaki agar semuanya menjadi satu, seperti yang tertulis pada Injil Yohanes bab 17 ayat 11. Sudah saatnya kita yang ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah mendengarkan suara Tuhan yang menghendaki kita semua menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini tugas kita sekarang sebagai anak-anak terang. Mari kita kembali bersatu, bukan dengan cara ekumenisme yang dikehendaki iblis dan kaum globalis, tapi dengan kembali pada gereja yang didirikannya sejak semula dengan Petrus sebagai pemimpinnya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.